Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam IDX Precision Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX Precision Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan tekad besar menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan. Masa depan Jakarta tidak lagi hanya sebagai ibu kota, tetapi sebagai pusat ekonomi nasional yang terintegrasi dengan dunia. Pramono menegaskan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, teknologi hingga tata kelola yang terintegrasi harus menjadi perhatian. Pemprov Jakarta akan menjadikan Dukuh Atas menjadi kawasan Transit Oriented Development atau TOD yang merupakan konsep pembangunan yang saling terkoneksi. Pramono menyebut meski capaian ekonomi Jakarta selama ini terus membaik yang ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, inflasi terkendali dan pertumbuhan investasi yang menggembirakan. Namun tantangan seperti banjir, pengangguran dan ketimpangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kini Jakarta memasuki babak baru dalam sejarahnya untuk bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus sebagai kota global. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbagai pekerjaan besar perlu diakselerasi untuk memperkuat daya saing Jakarta agar mampu masuk dalam 20 besar kota global dunia. Upaya ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberlanjutan dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Presiden Prabowo Subianto mengakui pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat telah mendorong Indonesia mencari pasar alternatif untuk tujuan ekspor. Meski demikian, perundingan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung hingga saat ini. Presiden Prabowo Subianto mengakui kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Hal tersebut karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia. Karena itu kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk mencari pasar alternatif untuk tetap menjaga kinerja ekspor. Kepala negara menyebut sejumlah wilayah yang menjadi berpeluang menjadi fokus pengalihan ekspor Indonesia antara lain Afrika, Amerika Latin, serta Eurasia. So, I think it's not that we're going to take advantage, but we are going to look for all opportunities. Because we have also been given a very heavy dose of tariffs from, everybody knows, right, from the American market. So we are forced now to look for new markets, Africa, Latin America, Eurasia. We are just concluded. We are in the process of concluding a free trade agreement with the Eurasian Union. So European Union, of course. So it's a matter of, for us, it's a matter of diversity. But yes, we are confident. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi pembahasan tarif resiprokal masuk dalam materi pembicaraan secara langsung melalui telepon antara Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Namun Prasetyo tak merinci isi pembicaraan tersebut. Prasetyo hanya menyebut perundingan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung sehingga belum mencapai kesimpulan akhir. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah mendorong percepatan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah kondisi global yang tidak menentu. Kondisi saat ini diyakini menjadi momentum yang tepat untuk mendesak pelaku UMKM untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi. Menurut Menko Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, ada dua faktor utama yang membuat percepatan ini menjadi mendesak.
yakni faktor global yang tidak stabil akibat berbagai konflik dan perang yang mempengaruhi lalu lintas perdagangan dunia, serta ketergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam berbagai aspek kehidupan. Muhaimin meyakini kemandirian ekonomi bangsa hanya bisa dicapai jika UMKM menjadi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Apalagi hari-hari ini kita tidak bisa bergantung kepada siapapun. Pada Amerika juga butuh bergantung pada yang lain. Pada negara lain nggak mungkin kita bergantung. Apalagi bergantung pada Israel maupun Iran, nggak mungkin kita. Ini dua negara yang sedang perang itu nggak mungkin. Nah dari kondisi itu kita ingin kuat, kokoh dan berdaya. Karena itu UMKM menjadi salah satu tulang punggung yang akan kita terus berdayakan. Nah pelatihan-pelatihan yang macam-macam. Kalau dilihat di semua kementerian lembaga itu mungkin kalau kementerian lembaga total itu sekitar 75 kementerian. Pemirsa, pelaku bisnis properti mendorong pemerintah untuk menyelaraskan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung konsistensi pelaksanaan program 3 juta rumah. DPP REI menekankan pelaksanaan program 3 juta rumah memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta. DPP Real Estate Indonesia menilai pemerintah perlu segera menyelaraskan regulasi di sektor perumahan untuk dapat konsisten menjalankan program 3 juta rumah. Ketua Umum DPP Real Estate Joko Suranto menekankan pencapaian target program 3 juta rumah harus melibatkan kerjasama yang strategis antara pemerintah dan pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar perusahaan swasta berminat untuk berinvestasi di program 3 juta rumah. We must consider to government to make sure some policies, and we regard that 3 million home program is a bold strategic and well-measured initiative to address Indonesian housing backlog and the prevalence of uninhabitability homes, RTLH. Private sector involvement is crucial and the ambitious target cannot be achieved by the government alone. REI menilai tantangan utama bagi realisasi investasi untuk mendukung program 3 juta rumah antara lain terkait regulasi yang belum selaras. Selain itu, akses terhadap pembiayaan yang masih sulit, belum matangnya regulasi dan iklim investasi yang belum mendukung pada sektor properti cukup tergambar jelas, di mana hingga saat ini belum ada investor yang merealisasikan komitmen investasi untuk mendukung program 3 juta rumah yang notabene merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Program makan bergizi gratis diklaim telah menciptakan dampak besar dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 22 Juni 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 72.521 tenaga kerja telah terserap dari program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo diklaim telah menciptakan dampak besar dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Staf khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi Redi Hendra Gunawan menyebut hingga 22 Juni 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 72.521 tenaga kerja telah terserap melalui pengoperasian 1.837 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar hampir di seluruh provinsi. Kedepan, Badan Gizi Nasional menargetkan peningkatan jumlah SPPG menjadi 7.000 unit pada Agustus dan mencapai 32.000 unit hingga November 2025. Jika target ini tercapai, program MBG akan membuka peluang kerja hingga 1,5 juta orang. Jadi sampai hari ini 22 Juni, BGN telah menyerap tenaga kerja dengan total 72.521 orang. Sampai nanti 32.000 terpenuhi, akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan dari program ini.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok-kelompok rentan sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.